Tahun ditalak. Diri dia ceritakan, bunda itu harusnya nerima ayah loh, karena ayah tuh kayak gini. Tapi di mata Mbak tetap Mbak nggak bisa terima dia lagi. Pertanyaannya, biar anak bisa terima. Bagaimana cara saya tuh banyak ngasih tahu dia ini udah selesai. udah talak gitu ya. Oke, bagaimana caranya ngasih tahu dia untuk nyari Mbak lagi? Iya, itu aja. Oke. Di Pekanbaru juga? Ya, Udah pisah rumah? udah lama dah. Udah lama pisah rumah? Oke. Baik, jadi begini. Ada seorang suami yang sudah mentalak istrinya. Di mata istri, suami ini udah nggak bisa dipertahankan ini. Karena mungkin terjadi percekcokan di rumah tangganya. Jadi saya ambil dari substansinya dulu. Hubungan rumah tangga itu adalah hubungan yang mendatangkan kepada surga harusnya. Tapi ketika rumah tangga itu sudah tidak mendatangkan kepada kebaikan, contoh dia menghina, kita mencaci, dia selingkuh, kita nggak mau melayani, dia memarahi, kita melawan, kan dosa semua itu jadinya. Dosa kan? Harusnya kan nikah pengen surga kan? Dosa, maka dia boleh diakhiri. Kebetulan yang mengakhiri adalah suaminya. Setelah dia talak istrinya, dia keluar dari rumah, rupa-rupanya si kawan ini pengen rujuk lagi kayaknya. Nah, istrinya kemudian tidak bisa menerimanya. Nah, bagaimana harusnya saya bersikap Ustazah? Karena si suami ini masih mengejar keluarga saya, masih mengejar anak-anak saya, supaya saya menerima dia. Maka cuman satu jawaban saya, Bu, nggak ada yang lain, Bu. Abaikan. Karena kalau nanti ibu bilang, udah bang, kita nggak bisa sama-sama lagi bang, ibu chat dia akan ngechat ibu terus. Akhirnya ibu terganggu, ibu curhat lagi sama orang, ibu curhat kepada orang yang nggak tepat, waktu ibu habis, ibadah ibu rusak, ibu mau kerja pun susah. Jadi abaikan, itu tidak bakal lama kok Bu. Itu nggak bakal lama, cuman sebentar aja. Dia chat, abaikan dulu, karena ada dosa di dalamnya. Ya, dia ngomong ke anak, lalu kemudian anak mempengaruhi kita, maka anak aja yang harus kita sampaikan. Nah, memang nggak bisa. Tenang aja, kamu anak mama, kamu anak bapak, sama-sama aja. Ya, jangan lagi membuka aib dia di hadapan anak, nggak boleh. Kalau kita dibuka orang aibnya, kita nggak boleh balik buka aib orang itu, nggak boleh. Karena kita berbeda dengan dia, karena kita ngerti kita beda level. Mama tidak mau buka-buka aib bapak, yang jelas takdirnya sampai di sini aja. Udah cukup gitu aja. Jangan terpancing nanti untuk ngomongin aib dia juga di hadapan anak. Jangan terpancing untuk ngomong aib dia di hadapan teman. Ingat Bu, setiap kita mencurhatkan rumah tangga kita kepada orang, kita pasti membuka aibnya, betul? Nah, makanya nggak usah curhat kepada orang yang tidak tepat. Kalau mau curhat, curhat aja kepada orang yang tepat. Itu nggak bakal lama. Saya tidak berprasangka, cuman memprediksi aja. Kenapa terus dikejar dan digerokoti? Karena mungkin ada respon dari kita. Ketika ada respon, dia masih ada harap. Manusia seperti itu. Ketika kita ngilang saja, kita nggak respon, tujuannya bukan memutuskan silaturahmi, tapi sekedar menjaga jarak sampai situasi reda, itu biasanya aman. Seburuk apapun yang dia ceritakan tentang kita, kalaupun itu buruk, tenang aja. Di situ akan disaring nanti yang percaya sama kita, itulah saudara kita. Yang tidak percaya, dia bukan menjadi bagian dari hidup kita. Itu aja. Segampang itu, Mbak. Saran saya satu, jangan direspon. Kalau anaknya bisa dikontrol, udah nak, nggak apa-apa, kamu santai aja. Yang penting mama sama kalian, bapak sama kalian, udah. Gantian di sana, di sini, udah. Terus Mbak nggak usah merespon. Nah, karena kalau direspon terus, Mbak ada, misalnya dia ngetik, dia chat Mbak, udah terima aku, kamu kan salah juga, kamu jahat juga, demi anak-anak, kan dia pasti ngomong kayak gitu ya. Maka Mbak balas lagi nih, Mbak balas pakai chat. Ketika ada aktivitas balasan, maka adrenalin kita itu bergerak, dia nggak stabil, ya, hormon kita jadi naik, kortisol kita naik, tingkat stres kita tinggi. Ketika membalas itu merugikan kita banget. Hati-hati sekali. Jangankan suami, ada orang tak suka sama kita, lalu kita balas, kita komen, atau kita tengok, atau kita itu hormon naik, itu merusak kita. Cintai diri kita ya. Mbak masih muda, masih punya masa depan, hidup masih panjang. Rujuk lagi atau tidak, itu adalah haknya Mbak. Saya tidak memaksa Mbak, rujuk aja Mbak. Tentu tidak, karena saya tidak tahu permasalahannya. Tapi kalau Mbak memilih tidak rujuk, tidak ada masalah juga atas itu.
Nggak ada masalah atas itu sama sekali. Yang penting make sure dengan sendiri kita jauh lebih baik, jauh lebih taat, jauh lebih produktif. Ya, cukup kita membuktikan bahwa kita bisa baik-baik tanpa dia, itu jauh lebih baik. Oke? Iya, semangat ya Mbak, masih muda kok, masih bisa melakukan banyak hal. Ya, saya tidak meminta rujuk dan meminta berpisah. Mbak yang paling tahu, udah yang penting energi jangan dihabiskan untuk itu, nggak bakal lama. Kalau didiemin nggak bakal lama. Dia juga punya masalah hidup yang harus dia selesaikan dengan masalah lain. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuekin aja. Cuekin aja. Dan sepanjang itu jawabannya cuekin aja ya. Sepanjang itu tadi, oh gimana mantap kalau jadi ustazah ya kan. Lebih simple ya, betul ya. Dengarlah kata orang tua nih. Yang pengalaman. Iya kan. Tapi betul ya, Bu Eti ya, makin direspon, Ya, mungkin makin jadi gitu dia. ya. Nah, itu saya tak tahu. Tuh, senior tuh. Senior jadi banyak pengalaman. Iya. Banyak pengalaman soal itu. Suhu. 60 tahun. Iya. Lama jadi junior. Nggak boleh sebut. Oh, Iya, jadi tahu. enggak judi olahraga dan tidur. Enggak boleh dong. Oh ya udah, salah Iya. saya. Boleh dia kan olahraga. Iya kan? Judi olahraga. Tidur. Enggak lah yang pun si Rama ini. Oke. Nah, tutup deh. Saya kira udah boleh disiarkan. Soalnya udah bulan Juli. Iya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khususan ila arwahi abina wa ila arwahi ummina wa arwahi